Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Latifa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI dari semester 1 Fakultas Ilmu Keislaman. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sulaiman. Epistemologi. Epistemologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu episteme dan logos. Episteme yang berarti tahu atau pengetahuan, sedangkan logos secara etimologi berarti ujaran. Secara singkatnya, epistemologi adalah membicarakan tentang proses manusia memperoleh pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Proses memperoleh epistemologi secara empiris, rasional, dan positivisme. Empiris atau pengalaman indrawi merupakan salah seorang individu memperoleh pengetahuan, sedangkan rasional atau akal adalah suatu media atau alat memperoleh pengetahuan bagi seseorang individu di samping alat indrawi. Yang ketiga yaitu positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa hanya proporsi analitik yang dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris, sedangkan metafisika hal yang mustahil. Sejarah epistemologi. Perkembangan epistemologi pertama kali muncul di Yunani yang didorong di samping hal-hal lain oleh sebab pertemuan yang disebut skeptis. Individu tertentu dengan sengaja menyalahkan segalanya, terlebih lagi kelompok sofis adalah kelompok yang umumnya bertanggung jawab atas pertanyaan itu. Franka 2015 mengungkapkan bahwa latar belakang sejarah epistemologi dimulai di Yunani kuno, ketika faktor penting yang dapat menentukan keberadaan dan kehidupan manusia. Pandangan ini merupakan praktik budaya dan budaya Athena dan juga kekuatan bagi variabel soliter. Athena mungkin dapat dipandang sebagai premis intelektualisme dan Sparta sebagai premis kesukarelaan. Periode Romawi tidak menunjukkan banyak kemajuan dari informasi perenungan yang efisien dan utama di atas dasar bahwa jiwa Romawi lebih praktis dan filosofis. Yang selanjutnya yaitu cara kerja epistemologi. Metode kerja atau strategi pendekatan dalam epistemologi menggambarkan bagaimana atribut cara filosofis menghadapi keajaiban informasi. Atribut cara filosofis menghadapi objek kajian dapat dilihat dari jenis pertanyaan yang diajukan dan tanggapan yang tepat yang diberikan. Teori pada dasarnya mencoba untuk mengajukan pertanyaan dan mencoba untuk menanggapi pertanyaan yang bersifat umum, lengkap, dan mendasar. Penalaran mengharapkan untuk secara mendasar menentang dan menunggu perspektif pengaturan dan penilaian populer keseluruhannya untuk menghidupkan orang lain dan berpikir lebih tulus dan penuh perhatian. Mengenai informasi, ada beberapa pertanyaan filosofis sentral yang dikemukakan. Misalnya, apa sih itu informasi? Apa sorotan mendasar yang mereka dan apa batas gelar mereka? Apa perbedaan antara informasi dan keyakinan? Macam-macam epistemologi. Epistemologi itu terbagi menjadi dua. Ada epistemologi aficionado. Epistemologi aficionado adalah metode tradisional dalam mengelola epistemologi dalam perspektif epistemologi dalam penilaian kekuasaan atau kosmologi diandalkan terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan epistemologi. Sosok dari teknik atau prosedur ini adalah Plato. Setelah mengantisipasi bahwa realitas esensial itu harus ada, pada saat itu ditambahkan epistemologi untuk memperjelas bagaimana kita mengetahui realitas ini. Pertanyaan utama epistemologi ini adalah
Apa yang kita ketahui pada saat itu? Bagaimana kita bisa tahu secara gamblang epistemologi yang sulit membentuk cara berpikir sebelum epistemologi. Yang kedua itu epistemologi dasar. Hal ini dikemukakan oleh René Descartes, yaitu dilakukan penukaran epistemologis pihak dengan menyatakan apa yang dapat kita ketahui sebelum mengklarifikasi. Pertanyaan pertama secara fundamental, kemudian percayalah. Ketidakpastian pertama bahwa ada suatu asumsi yang telah dibuktikan ada itu akan diklarifikasi. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, kemajuan investigasi melihat bahwa individu memperoleh data melalui pertemuan 5 identifikasi mereka. Yang kedua, perbaikan rasionalitas. Aliran ini mengungkap alasan itu adalah alasan konfirmasi data. Yang ketiga, kemajuan positivisme. Sesuai percobaan sekolah ini berpegang teguh pada penerimaan, namun adanya perkembangan di dalamnya, bahwa tenaga kerja sangat penting dalam memperoleh data, namun harus diasah dengan instrumen dan diperkuat dengan tes. Selanjutnya yaitu kemajuan intuisionisme merupakan aliran. Menurut aliran ini, tenaga kerja tidak hanya terbatas, alasannya juga terbatas. Artikel yang kita lihat adalah objek yang terus berubah sehingga data tentang mereka hanya sekali disesuaikan ketajaman. Mungkin memiliki opsi untuk melihat sesuatu ketika memusatkan dirinya sekitar item itu. Untuk yang selanjutnya yaitu epistemologi dalam perspektif Islam. Al-Kindi yang menerangkan bahwa falsafah itu artinya hubba al-hikmah atau cinta kepada kearifan. Sementara itu, Ibnu Sina menyatakan bahwa hikmah adalah kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna segala sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan pikiran dan perbuatannya sebatas kemampuannya. Sebagai siapa yang berhasil menggapai hikmah seperti itu, maka ia telah mendapat anugerah kebaikan berlimpah, ujar Ibnu Sina. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.